Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari STP Tanggamus semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nomor 1, jelaskan pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang menganut syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nomor 2, bagaimana perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lain? Ekonomi Islam bertumpu pada ajaran tauhid dan peraturan negara, sedangkan ekonomi konvensional berdasar pada peraturan yang berlaku di negara atau prinsip ekonomi pasar. Soal nomor 3, apa fungsi dari lembaga keuangan? Lembaga keuangan berfungsi untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Contohnya, transaksi antar bank dan transaksi berbelanja. Nomor 4, bagaimana konsep uang dalam ekonomi Islam? Konsep uang dalam ekonomi Islam adalah sebagai alat tukar, bukan komoditi, yang dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan ekonomi tukar-menukar atau barter. Soal nomor 5, bolehkah uang menjadi barang yang diperjualbelikan dalam ekonomi Islam? Jelaskan. Perdagangan uang dengan uang terlarang karena akan memenjarakan fungsi uang sebagai alat pertukaran. Jika suatu uang dapat membeli atau dibeli uang lain, maka uang tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar dan menjadi alat komoditi, padahal itu dilarang oleh Islam. Soal nomor 6, apa peran bank sentral dan apa perbedaan bank sentral dan bank lainnya? Peran bank sentral adalah sebagai penyedia fasilitas pembayaran dan sistem pembayaran antar bank. Bank sentral juga berwenang atas pengelolaan kebijakan suatu negara, sementara bank umum merupakan bank yang beraktivitas dalam masyarakat secara konvensional atau syariat di bawah naungan bank sentral. Soal nomor 7, jelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dari kesepakatan yang berlaku. Di dalam bank syariah melakukan akad dengan syariat Islam, dan sedangkan dalam ekonomi konvensional umumnya melakukan perjanjian hukum secara nasional atau menggunakan bunga. Sebutkan dan jelaskan produk bank syariah. Produk bank syariah yang pertama ada tabungan syariah. Tabungan syariah adalah produk simpanan yang harus melewati ketentuan untuk melakukan penarikan dengan ATM, buku tabungan, ataupun yang lain. Yang kedua, deposito syariah atau disebut juga simpanan berjangka, menggunakan akad mudharabah atau disebut juga bagi hasil. Yang ketiga ada giro syariah. Giro syariah merupakan simpanan yang dimiliki perbankan syariah yang dapat ditarik melalui ATM, cek, dan billet giro. Yang keempat ada gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dengan akad rahan atau ijarah, dengan ketentuan nasabah harus menyerahkan barang jaminan sebagai syarat suatu akad. Yang kelima ada pembayaran syariah atau pembiayaan syariah. Merujuk pada akad dan fatwanya menggunakan prinsip keadilan tanpa unsur haram, atau disebut juga gharar, marir, dan riba. Yang kesembilan, soal nomor 9, bolehkah pegadaian dalam Islam? Jelaskan.
Menurut pendapat saya boleh jika pegadaian tersebut melalui proses suatu akad atau perjanjian dari kedua belah pihak sesuai dengan syariat Islam. Nomor 10, jelaskan perbedaan BMT dengan koperasi pada umumnya. Dalam BMT terdapat dua, yaitu Baitul Mal yang berarti lembaga zakat dan At-Tawil yang berarti lembaga keuangan. Sedangkan dalam koperasi, syarat hanya menjalankan sistem koperasi, sistem pinjam syariah. Demikian itu jawaban dari saya. Bila ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.